Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Liga 1 musim ini agak unik ya. Uniknya adalah ketika hadiah juara dinaikkan dari 2,5 miliar menjadi 5,5 miliar, bahkan katanya akan naik lagi jadi 7,5 miliar. Tapi justru diberlakukannya yang namanya financial fair play. Otomatis tim-tim yang berambisi raih juara pun harus pinter-pinter pilih pemain agar nggak melewati batas financial fair play. Kenapa sih tim-tim ini takut banget melewati batas financial fair play? Sebab jika tim itu melewati batas financial fair play, maka akan ada hukumannya. Selain akan dikurangi poin di akhir kompetisi, tapi juga terancam gak bisa ikutan bursa transfer lagi musim depan. Nah, buat mendapatkan atau meraih sebuah kemenangan dalam sebuah pertandingan, tentu saja yang dibutuhkan adalah gol. Dan tentu tugas mencetak gol itu adalah tugas utama para striker. Tapi pertanyaannya adalah, apakah harga seorang striker itu bisa sepadan dengan kemampuan? Sebab belum tentu ya, harga striker itu mahal tapi bisa cetak banyak gol loh di liga. Kita ambil contoh musim lalu, ada Junior Brandao di Madura United dengan menyabet striker dengan harga termahal Liga 1 dengan harga 6,52 miliar. Tapi ternyata top skornya justru David Da Silva di Persib yang harganya cuma 3,48 miliar aja. Nah, musim ini kira-kira apakah ini akan berlaku kembali atau tidak? Sekarang kita intip aja ya. Siapa sih striker-striker termahal di tiap klub Liga 1 musim ini? Di urutan pertama dengan striker termahal itu ada Danilo Alves di PSS Sleman dengan harga 6,8 miliar. Yang kedua ada Abel Alganaras dari PSBS Biak dengan harga 6,8 miliar. Yang ketiga ada Nermin Haljeta di PSM Makassar dengan harga 5,21 miliar. Yang keempat ada Karim Rossi di Persis Solo dengan harga 5,21 miliar. Yang kelima ada Yosep Ejejari di Barito Putra dengan harga 5,21 miliar. Di urutan keenam ada Flavio Silva di Persebaya dengan harga 4,78 miliar. Di urutan ketujuh ada Gustavo Almeida di Persija Jakarta dengan harga 4,35 miliar. Di urutan ke-8 ada Alex Martin di Dewa United dengan harga 4,35 miliar. Di urutan ke-9 ada Leo Gaucho di Borneo FC dengan harga 4,35 miliar. Di urutan ke-10 ada Charles Lokolingoy di Arema dengan harga 3,91 miliar. Di urutan ke-11 ada Everton Nascimento di Bali United dengan harga 3,48 miliar. Di urutan ke-12 ada David Da Silva dari Persib dengan harga 3,48 miliar. Di urutan ke-13 ada Victor Mansaray di Malut United dengan harga 3,48 miliar. Di urutan ke-14 ada Ahmad Nur Hardianto di Persita Tangerang dengan harga 3,4 miliar rupiah. Di urutan ke-15 ada Kenneth Nwoke dari Semen Padang dengan harga 3,4 miliar rupiah. Di urutan ke-16 ada Abdallah Sudi di PSIS Semarang dengan harga 2,61 miliar. Di urutan ke-7 ada Muhammad Hanafi di Persik Kediri dengan harga 2,17 miliar. Dan di urutan ke-18 ada Maxwell Casio dari Madura United dengan harga 2,17 miliar. Ini belum termasuk Junior Brandao loh ya, yang belum diketahui akan direkrut klub mana nih di Liga 1. Nah, dari 18 striker di 18 klub Liga 1 musim ini yang dibilang termahal, siapakah yang akan jadi top scorer? Apakah pemain dengan harga paling tinggi yang akan jadi top scorer, yakni Danilo Alves di PSS Sleman, atau justru Maxwell Casio di
Madura United dengan harga striker paling murah yang akan jadi top scorer. Nah, kira-kira menurut kalian siapa ya yang akan jadi top scorer musim ini? Dari Persib Bandung, seperti yang pernah kami bilang, jersey Persib musim ini tuh kemungkinan akan mirip musim 2014 dan 2017. Dan ternyata betul lagi dong apa yang kami bilang. Jersey pramusim Persib ini identik dengan jersey 2017, Golden Era. Dan jersey musim ini ternyata betul mirip dengan jersey musim 2014. Ya, Persib resmi merilis jersey untuk Liga 1 musim ini yang sekilas mirip dengan jersey 2014. Maaf ya kalau tebakan kami bener lagi nih. Bukan berarti kami yang minta loh ya, tapi emang ada usulan juga sih sebenarnya. Nah, gimana menurut kalian nih penampakan dari jersey Liga 1 Persib musim ini? Menurut kami sih ini jersey simple, tapi desainnya elegan ya. Jersey utama biru-biru, jersey away putih-putih, dan jersey ketiga hitam-hitam. Cuma di sini kita tahu ya, nggak ada pemain baru tuh yang diumumin, semuanya pemain yang udah ada aja tuh. Cuma 2 pemain malah dilepas, ini Zalnando ke PSIS dan Reky Rahayu yang nggak belum tahu nih dipinjamin kemana nih. Kami pun nggak tahu ya, apakah Persib ini nggak akan nambah pemain lagi atau mungkin belum nambah kali ya, sebab kan bursa transfer masih tetap dibuka. Meskipun menurut Boyan Hodak nggak akan ada penambahan pemain lagi. Berarti apakah artinya Saldir Ramdhani ini batal alias gagal lagi ke Persib? Kalau memang demikian, ini pemain ya tiap tahun pasti dirumorin ke Persib, tapi gagal melulu nyangkut ke Persib. Tapi buat kami tetap yakin kok Sadil ini akan ke Persib. Lu mungkin belum diumumin atau gimana ya, tapi kita lihat nanti ya, apakah Sadil ini benar ke Persib atau mungkin batal. Nah, gimana menurut kalian nih? Kalian udah lihat ya penampakan jersey Persib untuk Liga 1 musim ini. Nah, menurut kalian ratingnya berapa nih untuk jersey yang baru Persib ini? Kalau harga sih, kalau nggak salah ya, yang player issue alias yang dipakai pemain itu harganya 799.000. Kalau yang replika itu harganya 399.000. Dan yang supporter edition itu harganya 145 ribuan ya. Dan apakah kalian yakin dengan skuad seperti ini Persib bisa akan juara back to back musim ini? Silahkan komentar kalian. Selain Persib, ada juga tim sedulurannya yang juga melaunching jersey dan tim, yakni Persebaya melaunching tim untuk musim ini. Tapi Persebaya lebih istimewa sebab ada pertandingannya juga melawan Persik Kediri dan disiarin oleh TV nasional. Di sini Persebaya juga launching jersey, tapi banyak yang gagal paham ternyata. Persebaya meluncurkan jersey berwarna merah. Dikiranya ini jersey untuk musim ini. Bukan, ini bukan jersey utama musim ini. Ini tuh jersey alternatif alias jersey ketiga Persebaya musim ini loh ya, bukan jersey utama. Kami pun nggak tahu nih atau belum tahu jersey utama Persebaya ini yang mana. Yang ini atau yang ini, atau memang justru jersey utamanya belum dirilis kali ya. Kami jujur salfok dengan jersey ketiga Persib ini. Ini tuh mirip banget ya sama jerseynya Portugal musim 2011 silam. Kok Persebaya ngikutin jersey Portugal 2011 sih? Padahal di tahun 2011 itu kan Persebaya nggak jadi juara. Ya bukan ke situ sih tujuannya. Tapi ini lebih ke permintaan sponsor, yakni Indomie yang memang identik dengan warna merah dan hijau. Di launching tim ini ada satu pemain yang menjadi kontroversi, yakni Tony Firmansyah. Nah makanya ada berita miring katanya Tony ini tuh indisipliner. Bahkan ada surat teguran dari pihak Persebaya yang katanya si Tony ini nggak mau atau mangkir ya dalam acara launching tim Persebaya. Tapi langsung dibantah oleh Tony Firmansyah yang bilang dia nggak bisa hadir di launching tim sebab dia masih di Timnas Indonesia. Bener nggak sih? Meskipun ini nggak masuk akal sih buat kami. Oke lah,
Dia ini masih di timnas. Ya masa sih PSSI nggak ngasih izin pulang sehari aja ke Surabaya buat Tony ini ikutan launching tim? Kan itu kan keanehannya. Kan juga timnas U19 nggak ada pertandingan atau nggak ada latihan, belum berkumpul juga. Gimana ya? Kami pun nggak ngerti dah masalah ini. Nah, menurut kalian berapa nih nilai untuk jersey ketiga Persebaya musim ini? Silahkan komentarnya. Lalu ada juga tim yang launching jersey juga pada tanggal 4 ini, yakni Persita Tangerang merilis jersey untuk musim 2024 ini. Nah, kalau sekilas kami lihat jersey ini tuh mirip sama jersey Persita musim 2019, dimana pakai warna ungu, tapi ungu yang agak gelap ya, dengan cerkerah warna putih. Di sini Persita pun memperkenalkan satu rekrutan baru, tapi bukan pemain loh ya, melainkan presiden baru, yakni Zaki Iskandar yang juga manajer timnas Indonesia. Awalnya Zaki ini kan menjabat sebagai CEO Persita, kini naik pangkat nih jadi presiden klub. Menurut kalian nih, berapa nih rating untuk jersey Persita musim 2024-2025 ini? Kemudian ada Semen Padang yang juga merilis jersey untuk musim ini. Ada 3 warna, seperti biasa ya, merah, kuning, dan hitam. Tapi kami justru salvok dengan jersey utama yang berwarna merah. Kalau dilihat sekilas, jersey ini tuh mirip banget ya sama jerseynya Persis Solo musim 2022-2023. Desain kerahnya itu loh, terutama buat kami, itu mirip banget tuh sama desainnya dari klubnya Persis Solo musim 2022-2023. Model kerah seperti ini tuh musim kemarin dipakai oleh Dewa United loh ya. Gimana nih buat kalian rating dari jersey Semen Padang musim ini? Lalu Bali United pun sama, meluncing jersey untuk musim ini. Masih sama sih dengan warna merahnya seperti biasa ya. Warna merah hitam untuk jersey utama, putih-putih untuk jersey away, dan hitam-hitam untuk jersey ketiga. Dan seperti biasa, Bali United jadi tim dengan sponsor terbanyak yang nempel di jersey. Kalau di total itu kalau nggak salah ya, ada sekitar 15 sponsor yang menempel di jersey Bali United. Nah, gimana nih? Tertarik kalian membeli jersey Bali United ini? Dan berapa sih rating untuk jersey utama Bali United musim ini? Sebelum lanjut ke berita klub yang lain, kita mampir ke timnas Indonesia dulu ya. Fardi Bahdim terpantau bertemu dengan salah satu pemain keturunan Indonesia. Dia adalah Mike Klein, gelandang berusia 19 tahun yang saat ini main di Liga Utama Belanda bersama Spartak Rotterdam. Dia ini adalah mantan kapten Feyenoord U21. Karirnya cukup gemilang sih di Belanda. Dia ini pernah mencicipi yang namanya Liga UEFA bersama Feyenoord. Dia juga adalah pernah main bersama timnas U15, U17, U18, dan U19 Belanda. Dan juga pernah jadi runner up Euro U17 2022 bersama timnas Belanda. Mike sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang asal Surabaya. Apakah ini yang dimaksud Arya Sinulinga di podcastnya kemarin, yang seorang gelandang keturunan katanya? Ya kita tunggu saja. Sementara itu, media Vietnam Soha mengejek timnas Indonesia yang akan bertarung di AFF di bulan Desember nanti. Menurut media Vietnam Soha, jika Indonesia nggak pakai timnas utama di AFF ini artinya Indonesia akan jadi bulan-bulanan tim lain di ajang ini. Dan ini kesempatan buat Vietnam buat balas dendam atas 2 kekalahan di kualifikasi Piala Dunia. Sebab menurut media Soha ini, Indonesia bisa menang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia kemarin, sebab Indonesia ini bukan Indonesia tapi Belanda versi Asia. Maka media ini pun menantang nih pada timnas Indonesia, jika memang timnas Indonesia benar-benar hebat, ya ayo buktikan di AFF tapi nggak pakai pemain asal Belanda. Apa bisa kalahin Vietnam? Itu kata dia. Kok pernyataan ini mirip banget ya sama ucapannya Toel yang bilang,
Ya kalau Sintayong beneran hebat, buktikan dong tanpa pemain naturalisasi bisa nggak kalahkan Vietnam gitu kata Toel kemarin ya. Ntar dulu nih, kalau kiranya nanti Sintayong pakai pemain SEA Games di AFF dan ternyata jumpa Vietnam dan Vietnam kalah, kira-kira ini media mau pakai alasan apa lagi ya? Pasti alasannya macam-macam nih. Emang susah ya kalau ngomong sama orang komunis ya. Menang, sombong, kalah, nggak mau ngaku kalah. Ada. Dari Persija kabarnya membidik 2 pemain asing lagi untuk memenuhi slot 8 pemain asing Persija musim ini. Usai takluk di perebutan tempat ketiga Piala Presiden oleh Persis Solo, manajemen Persija pun mengizinkan Carlos Peña mengambil 2 pemain asing lagi. Yang pertama ada Pedro Dias, bek tengah asal Brazil berusia 31 tahun, bertinggi tubuh 189 cm yang saat ini tanpa klub. Harganya cuma 1,3 M aja, gila murah banget nih pemain ya. Musim sebelumnya main di Liga Singapura bersama Tanjung Pagar. Yang kedua ada Arnold Sueo, gelandang asal Jerman berusia 32 tahun yang saat ini main di Liga Lebanon, bertinggi tubuh 179 cm. Selama karirnya Arnold ini lebih banyak main di Liga 2-nya kompetisi tiap negara loh ya. Cuma di Lebanon aja dia main di liga utamanya Lebanon. Nah, gimana nih menurut kalian nih soal 2 calon pemain asing terakhir Persija? Ini menjanjikan atau gimana nih?